alamin. Sholawat salam tansah kunjuk wonten ngersanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng menggah fatwanipun syafaatipun milai wonten donya ngantos akhirat. Mugi-mugi kita sedaya tansah kedaku umatipun lan pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Wonten mriki kula minangka pranatacara wonten acara ngaji sareng Gus Koyum wonten enjang menika badhe maosaken susunan acara wonten enjang ngantos siang menika. Acara ingkang sepisan nuju menika pambuka kaping kalihipun pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kaping 3 sambutan Ketua MGMP PAI Kabupaten Pati, angka sekawan ngaji Kiai Haji Abdul Qayyum dilajengaken forum dialog acara ingkang angka 6 nuju menika doa. Angka 7 pemberian tali asih dari MGMP PAI Kabupaten Pati kepada Ki Haji Abdul Qayyum. Sugeng rawuh Bapak Haji Subhan dan Bapak Haji Masudin, pengawas PAI SMP Kabupaten Pati. Kula aturi pinarang. Monggo kita wiwiti acara wonten enjang menika nunjuh pembukaan kanthi waosan surat Fatihah. Mugi-mugi acara wonten enjang menika pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala awal ngantos akhiripun. Bibarokatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbil firli wa liwalidayya wal muslimina. Suwun. Kalangajengaken acara ingkang kalih nun injih waosan wahyu ilahi kang badhe diwaos Al Ustad Abdullah Akhir SPDI. Wekdal saha pangeran kula aturaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن
فسيروا في الأرض فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten kala wau menggah waosan ayat suci Al-Qur'an dening Al Ustad Abdullah Ahid. Mugi-mugi nambahi barokah majelis wonten siang menika. Kita lajengaken adicara ingkang angka 3. Nun ijih menika sambutan Ketua MGMP PAI Kabupaten Pati ingkang badhe dipun sampaikan Bapak Dr. Andes Kiai Makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allah wa iyyakum minal aidina wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil muhtaromin ingkang kula mulyakaken Gus Koyum. Kula niku nek manggil Gus Koyum niku luwih akrab. Ngaji sareng Gus Koyum. Dadi luwih familiar. Jane pun mboten Gus pun gantos abahipun. Jane Gus niku nek isih ana abahe niku isih dipanggil Gus. Dan niki pun gantos abahe dadi Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Ingkang kula hormati, ingkang tansah kita tenggo-tenggo fatwanipun. Ingkang kula hormati Bapak Pengawas, Pak Udin, Pak Mas Udin, Pak Subhan, Pak Ulin, Pak Kawin iki kliwatan Pak Kawin. Gak diundang lali. Lajeng niki Bu Umi niku kasih paes kalau wingi izin kalian kawula keranten tangginipun wonten ingkang gadah damel. Lah kula suwun nggih nganu Bu Umi dipun wakili stafipun pun pinten mawon monggo sak kersa jenengan. Kok dereng wonten konfirmasi atau siwun nggih menawi nggih boten saged menawi. Menawi saged nggih mengke menyusul. Ingkang kula hormati Bapak Ibu anggota MGMP. MGMP menika
wadah musyawarah guru mata pelajaran Gus. Terus wonten ing SMP niku guru mata pelajaran PAI ingkang ngajaraken pendidikan agama Islam niki dipun kempalaken dados organisasi profesi, mboten organisasi massa. Kalau wingi anak kula niku tanglet. Ya, GMP iki apa? Organisasi massa sosial keagamaan apa-apa. Organisasi profesi. Jadi keranten mengajarnya itu sama, dikumpulaken kersane sami do ngempal teng mriku do musyawarah kangge meningkatkan kompetensi masing-masing sebagai pribadi maupun profesi dan sebagai sosial. Terus niki wadahipun wonten MGMP. Lah menika kula aturaken dhateng Gus Koyum pilih saben-saben riyadi nika sampun dangu mataun-taun. Gus Koyum riyen nggih nate dipun rawuhaken nalika Pak Subhan nika ingkang dados ketuanipun nggih nika. Wonten teng SMP 1 Pati. Ya, teng kene musala SMP 1 Pati nika Gus Koyum nate dipun rawuhaken. Kalau wingi nggih anu napa wonten ingkang napa komen. Gus Koyum wis ngono kok. Nah iki ndembiyen nek diundang saiki ra kita sing di anu napa sing ngangsu. Ngoten niki sing ngangsu istilah Gusmus niki kita menika ngangsu. Ngangsu iku timba marani sumur, ora sumur marani timba, iku kurang tata nih. Ngoten niki dadi niki kita menika kula ibaratken ngaten Gus. Nek gang, cara berdagang kita niki pengecer langsung ke konsumen. Nah, Gus Koyum niku grosire utawa agene. Nah, niki kita niku kulaan. Nah, mila menika mangke niki kita sami ngangsu dhateng Gus Koyum ingkang kita sedaya sampun mangertosi kapabilitas dan kualitasnya ya, dan pengaruhnya. Nah niki pun mboten kita ragukan lagi. Ngaji niku jane nggih gampil, tapi ngaji ingkang kados mekaten menika sanget awratipun ing dalem mangsa pandemi kados mekaten menika. Mila menika menawi nyuwun sewu Gus, menawi rawuh sedaya menika wonten kirang langkung 150 anggota. Niki nek nggone grup niku tak kayak kalau tingali niku wonten kurang langkung 150-an. Tapi niki kalau wau nggih saking Komda Pati mawon sing daftar wingi 19 nggih niku wau sing izin wonten wong 8. Nggih wonten anu kathah alasanipun wonten ingkang ngeteraken teng pondok putranipun, wonten ingkang gadah damel, wonten ingkang nembe napa menika mriyang lan sanes-sanesipun mila menika kadose pancen sampun dipun takdiraken bilih ingkang saged rawuh ngaos sareng Gus Koyum enjang menika nggih sak manten menika. Mugi mangke ngaos kita estu-estu beto pinten-pinten barokah, barokah datang awak kita sedaya, barokah datang anak didik kita, barokah datang keluarga lan lingkungan kita sedaya. Amin Allahumma amin. Kula kinten saking pengantar ketua MGMP kula cekapi semanten mangke kula suwun Gus sampunipun ceramah menika kanca-kanca kalau wingi sami japri Pak engko dianakno tanya jawab Pak. Ya wis engko tak aturno Guse. Niku kula aturke Guse nyumanggaaken. Mangke monggo sak sampunipun ceramah panjenengan dipun aturi napa umpan balik menapa mangke ingkang dipun aturaken Guse saged panjenengan tangkletaken menawi tesih betah penjelasan. Kalau kita mengatakan matur suwun dhumateng Gus Koyum ingkang sampun kersa nampi kita sedaya wonten ing Masjid Uwais Al Qaroni. Nek jane kula Al Qarni napa Al Qaroni?
Koroni ya. Koroni niki ana kaitane kalian corona nggih, Gus. Nggih. Biasanya kalau nek mireng niku Alkorni ngono. Kalau iki anak kula Ovil, kok Alkoroni leh nang ora Alkorni ngono. Saking Guse Alkoroni. Menawi nggih wonten kaitane Alcorona niki nggih. Nggih, terus momen memang corona ini menjadi sebuah momen yang sangat penting ya, untuk diabadikan karena luar biasa pengaruhnya mendunia dan mengglobal. Kalau kita mekaten nyuwun pangapunten Gus, mbok pilih ngrepoti panjenengan menawi wonten kanca-kanca ingkang sajak kurang subosito kula ingkang minangka sesepuh saking MGMP nyuwun booking pangapunten ingkang kathah. Makaten akhirul kalam wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Matur suwun sanget Yai Mahtub. Adicara inti ingkang kita tenggo-tenggo inggih menika ngaji sareng Gus Koyum ingkang gabedi kasebda dening Al Mukarram Kyai Haji Abdul Qayyum Mansur wekdal sapanginan kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin afdalil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah matur suwun sangat rawuh panjenengan sedaya yang kawula mulyakaken. Sederek-sederek kula, dulur-dulur kula sedaya, kanca-kanca saking guru mata pelajaran agama Islam SMP se-Kabupaten Pati, mugi-mugi barokah. Barokah dalam bekerja, barokah dalam mendidik, barokah dalam rezeki, barokah dalam keluarga. Semoga diberikan husnul khotimah. Pendidikan dan halal bihalal. Pertama, kami mengutip satu ayat Al-Quran yang tentang guru. Al-Quran berbicara guru pendidik. Itu dalam bahasa Al-Quran Rabbaniyin. Ialah para guru-guru agama Islam. Mendidik ilmu-ilmu agama Islam, akidah, sosial, pergaulan, hukum, dan sebagainya. Rabbaniyin itu guru-guru yang memberikan pendidikan dari ilmu yang diamanahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebagai seorang Muslim bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dua hal
menjadi pendidik, guru agama, Al-Quran memberikan syarat dua. Syarat yang pertama adalah tu'allimunal kitabah. Mengajarkan kitab, buku, kitab agama, pelajaran agama Islam, kitab Al-Quran, kitab hadis, itu guru agama Islam. Satu, mengajarkan. Yang kedua, wabima kuntum tadrusun, dirinya sendiri juga banyak membaca. Meskipun tidak diajarkan. Mengajarkan dan memperbanyak membaca untuk menambah ilmu, menambah wawasan, itu syarat kedua sebagai guru agama Islam. Nah, sekarang kita ini hidup di zaman elektronik. Antara membaca ilmu dengan menikmati hiburan, itu kan banyak menikmati hiburan. Kita ini membaca ilmu dengan pasang status banyak banget. Kita lebih sering pasang status. Kita ini membaca ilmu dengan posting, itu kan senang posting. Karena apa? Karena dunia ini sudah pada dunia elektronik yang kata Al-Quran laibun walahwun, dunia hiburan dan permainan. Perlu saya informasikan pada guru-guru agama Islam bahwa Yahudi, orang-orang Yahudi itu kalau riset ilmiah, entah itu riset teknologinya, riset antariksa, riset kedokteran, riset elektronik, nuklir, itu belajarnya mencuri waktunya agama Islam, yaitu sepertiga malam terakhir. Karena ajaran agama Islam, waktu yang baik untuk membaca, waktu yang paling mendatangkan kecerdasan, itu kita belajar membaca Al-Quran, membaca pelajaran sepertiga malam yang terakhir. Allah mengatakan, siapa yang meminta, aku beri. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang beristighfar, aku ampuni. Nah, waktu ini dimanfaatkan oleh orang Yahudi. Padahal informasi ini ada dalam agama kita. Agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Yahudi tahu itu. Maka orang Yahudi itu kalau riset sepertiga malam yang terakhir. Saat itu kita tidur. Ini kecurian kita ya. Nah, ini informasi pertama ini ya. Sebagai tambahan ya, karena ini pendidik. Kemudian Al-Quran bicara, Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Al-Quran bila dibaca waktu subuh dihadiri malaikat. Khusus waktu subuh. Tidak ada Al-Quran bicara Inna Qur'an ad-duha karena masyhuda. Sesungguhnya membaca Al-Quran waktu duha dihadiri malaikat. Tidak ada ayatnya itu. Meskipun mungkin malaikat hadir. Tapi yang disebut itu waktu subuh. Maka waktu subuh itu orang Yahudi tahu.
waktu sempurnanya kecerdasan manusia. Waktu sempurnanya apa? Kecerdasan manusia. Jadi waktu subuh. Oleh karena itu kami menganjurkan thariqahnya guru agama adalah qiyamul lail. Jadi thariqahnya guru agama. Thariqahnya guru agama adalah qiyamul lail, berdiri malam, sholat tahajud, belajar waktu itu sampai subuh membaca Al-Quran. Insya Allah berkah untuk diri kita, berkah untuk keluarga kita, berkah untuk anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Apa hubungannya dengan halal bihalal? Halal bihalal itu intinya adalah menguatkan ukhuwah persaudaraan, menguatkan persahabatan, menguatkan kemanusiaan. Itu adalah halal bihalal. Menguatkan kerukunan, persaudaraan, ukhuwah, persahabatan, dan kemanusiaan. Itu namanya halal bihalal. Nah, halal bihalal itu terminologi domestik. Terminologi ada dalam Indonesia. Tidak ada terminologi di luar negeri yang persis kata-kata halal bihalal. Yang ada itu istikhlal. Kalau di dunia kosak terminologinya apa? Istikhlal, bukan halal bihalal tapi apa? Istikhlal, mencari halal. Mencari halal itu minta maaf. Apa hubungannya dengan qiyamul lail? Kemarin saya pas di Jakarta, kebetulan pas syuting Antv, saya pas syuting Antv itu didatangi 2 tamu. Yang satu Adi Hidayat, yaitu nemui kami di syuting Antv. Hari ini dia ada di sini. Kan biasanya ke rumah saya. Kalau Adi Hidayat itu kalau lebaran ke rumah saya, ini sudah nyampe Lasem. Kalau tadi saya sudah nyuruh santri kalau ada tamu datang suruh ke sini. Nah, jadi mungkin kalau Adi Hidayat pagi ini datang ke rumah saya, nanti ke sini dia. Ada tamu saya yang kedua namanya Musa Sungkar. Musa Sungkar itu sepupu dengan Anies Baswedan. Itu tanya ke saya, Kiai, karena ini pandemi, sekolah-sekolah daring, bagaimana kalau sekolah ini kita konsep sekolah qiyamul lail. Jadi sekolah itu mulainya jam 3 malam. Selesai terbitnya matahari. Kira-kira siap enggak ini? Jadi sekolah dimulai jam 3 malam, terus tahajud, belajar, baca Al-Quran, sampai terbitnya matahari, selesai, pulang. Pagi dia olahraga, dia membantu orang tua. Tengah malam jam 3 sekolah. Saya kira kan bercanda, Bu. Saya kira bercanda. Ternyata serius itu. Dia bawa tim. Ada dokter, ada pakar pendidikan, macam-macam. Ada pengusaha. Dia ingin terwujudnya sekolahan di Indonesia yang pakai konsep qiyamul lail. Karena ini sudah dicuri orang Yahudi. Karena itu sudah dicuri orang Yahudi. Ternyata umat Islam ini memang ada masalah yang sejak dulu dan masalah itu mungkin tidak ada ujungnya. Itu sulitnya bersatu. Umat Islam itu sulit dalam bersatu. Bukan hanya umat Islam semata ya, orang Yahudi pun
banyak perpecahan. Orang Nasrani banyak perpecahan. Tetapi kita tidak membicarakan rumah tangga orang lain, kita bicarakan diri kita sendiri, bahwa umat Islam ini memang sulit bersatu. Individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, kemudian keluarga dengan keluarga. Bahkan tidak ada satu yayasan yang tidak punya masalah antagonis. Setiap yayasan di dalamnya ada antagonis. Iya apa enggak itu? Pernah Anda jumpai yayasan di situ selamat, rukun semua, tidak ada permusuhan. Ada enggak kira-kira? Enggak ada ya? Enggak ada ceritanya. Insya Allah semua ya. Semua yayasan tidak yayasan yang rukun semua. Rukun itu ketika mau berdiri. Ketika mau berdiri, menggalang dana rukun. Tapi setelah maju, nah itu biasanya. Tidak ada panitia masjid yang rukun semua. Tidak ada. Nah, ternyata potensi permusuhan itu setelah diteliti ulang karena tidak pernah memanfaatkan rehabilitas kecerdasan spiritualnya pada waktu akhir malam, sepertiga akhir yang malam. Karena kalau sepertiga malam yang terakhir itu dimanfaatkan, ini manfaatnya adalah hatinya jernih. Kalau hatinya jernih, tidak ada permusuhan. Adanya adalah mengalah. Adanya altruisme. Altruisme, yaitu mengenangkan orang lain, mengalahkan diri sendiri. Tidak egoisme, tapi altruisme. Isar. Kenapa? Karena hatinya jernih. Apa yang menyebabkan hatinya jernih? Mengaktifkan, menghidupkan ibadah sepertiga malam yang terakhir. Insya Allah nanti dicoba. Sehat semua. Sebab Rasulullah juga begitu. Mengatakan, ingat saya, sholat tahajud itu membuat kita sehat. Insya Allah habis tahajud belajar apa yang akan disampaikan Bapak dan Ibu Guru besok terhadap peserta didik, apa yang akan disampaikan dipelajari. Nikmat sekali itu. Dan pengaruh pada psikologi anak, berkahnya itu juga ada transformasi barokah. Transfer barokah, bukan transformasi, transfer barokah. Itu ditransfer oleh guru, karena guru itu punya energi qiyamul lail. Guru punya energi qiyamul lail, kemudian membaca ilmu, ilmu disampaikan kepada peserta didik ini mendapatkan transfer dari hasil qiyamul lailnya para guru. Semoga barokah semua. Ya. Ada beberapa hal, kalau sudah qiyamul lail, hati jernih, kemudian hati kita itu lega, hati kita semeleh, hati kita terima, akhirnya kita ukhuwah. Pertama, yang harus diperhatikan adalah persahabatan, membawa saling percaya diri. Ini penting. Persahabatan, ukhuwah, membawa saling percaya diri. Masalah percaya, itu kan belum tentu orang dekat itu bisa dipercaya. Contoh, saya pernah mendapatkan ikan udang, Bu. Ikan udang itu satu timba besar. Ikan apa? Udang, satu timba besar. Dari sahabat saya.
sahabat saya ini orang yang, maaf, miskin. Kok membawa ikan udang satu timba penuh itu kan mahal. Saya tanya, Mas, saking pundi niki udang niki? Nganu yai, kula kepingin paring jenengan. Lho nggih, kok kuatah semente nak regine larang niki. Mboten napa-napa yai, kula kepingin paring jenengan, mugi-mugi barokah yai. Akhirnya kula takoki terus. Saking pundi, Pak? Nggih yai, niku wonten truk guling muat udang. Wonten truk guling muat udang, kula nderek royok yai. Kula nderek royok, kula iseni sak timba, kula beto mriki. Loh, ini kan udang curian ini. Jadi sahabat dekat berbaik dengan kita belum tentu bisa dipercaya. Maka ada istilah kayu Spanyol, kayu separuh nyolong. Kan ada. Jadi kalau ada orang tanya ya, madrasah dibangun dengan kayu curian, sama diskotik karaoke dibangun dengan kayu halal. Mana yang baik? Ya sama jeleknya. Jadi pertama itu persahabatan saling mempercayai. Bagaimana? Jujur. Contoh. Panjenengan ibu-ibu ngertos istilah buah. Buah nopo nyumbang. Kira-kira kalau nyumbangnya banyak, hidangannya sangat sederhana, sangat. Ibu-ibu nyumbang 200.000, hidangan makannya itu pitik disuwiri sama tauge. Tauge sama pitik disuwiri 3. Kira-kira ini ikhlas atau enggak? Ibu-ibu buah itu sampai rumah gerempeng atau enggak itu? Nah, ini kalau persahabatan enggak. Karena kalau persahabatan sesuai apa? Kita undangan, mohon doa restu. Jadi kalau sudah didoakan ya senang. Meskipun yang hadir tidak nyumbang. Orang hadir nggak nyumbang kita senang. Karena yang penting mendoakan. Karena kita dalam surat undangan mohon doa restu. Ar-Rum ayat 21. Itu pasti undangan nikah itu pasti ada. Guru agama pasti tahu itu ya. Kalau undangan nikah itu pasti Ar-Rum ayat 21. Tidak ada undangan nikah kok Ida Zulzilat itu enggak ada. Undangan nikah itu pasti Ar-Rum ayat 21. Undangan nikah kok Ida Zulzilatil ardu. Itu contoh. Maka amanah, saling percaya. Itu persahabatan. Yang kedua adalah, nah ini, jangan menanyakan rahasia pribadi sahabat kita pada orang lain. Ini persahabatan. Jangan menanyakan rahasia pribadi teman kita, sahabat kita, saudara kita. Rahasia pribadinya jangan kita tanyakan ke orang lain. Nanti kalau kita ketemu orang lain yang kebetulan tidak cocok dengan saudara kita, ketemu orang lain yang kebetulan tidak cocok dengan sahabat kita, maka jawaban itu akan membuat kita berkurang cintanya kepada sahabat kita. Akan membuat kita ini berkurang rasa sahabatnya dengan sahabat kita. Karena kita banyak bertanya tentang rahasia pribadi sahabat kita. Jangan itu. Itu aturan Rasulullah SAW dalam satu hadis. Wala tasal anhu ghairah
janganlah menanyakan rahasia sahabat kita kepada orang lain. Bisa apa ya? Bisa putus. Nah, apalagi kita ini dalam lembaga pendidikannya, Masya Allah, lembaga pendidikan ini kan murabbi ya, pendidik ya. Bahkan kita tidak ingin tahu rahasia sahabat kita. Kita tidak ingin tahu rahasia tetangga kita. Kita tidak ingin tahu rahasia teman kita. Jangan sampai ada yang ingin tahu. Karena itu akan membuat persahabatan kita itu jernih, bersih. Itu yang kedua. Yang ketiga, mencari ridha Allah dalam persahabatan. Ini lebih sulit. Dalam Al-Quran, bersama, ma'a itu artinya apa? Ma'a artinya apa? Bersama. Itu dalam Al-Quran 161 kali. Ma'a artinya bersama. Dalam Al-Quran 161 kali. Di antara 161 kali itu ada ma'as-sabirin, ada ma'al muttaqin, ada lama'al muhsinin. Nah, 161 kata ma'a itu yang bersama Allah 19 kali. Bersama Allah, Allah bersama titik-titik. Allah bersama titik-titik. Itu dalam Al-Quran 19 kali. Dari 161 kali kata ma'a. Di antaranya Allah ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, kenapa para guru rata-rata putranya itu pinter. Nah, saya pernah menyampaikan berkali-kali kenapa guru-guru itu rata-rata putranya itu pinter. Karena guru ini bersabar, bersedekah ilmu. Dari pagi sampai sore. Maka Allah memberikan sedekah ilmu kepada anak-anaknya. Rata-rata anaknya guru itu pinter. Anaknya kiai, anaknya ustadz, itu rata-rata. Ya ada 1-2 anaknya guru yang tidak istimewa ya. Tetapi rata-rata anaknya guru itu pinter. Kenapa? Karena ayah dan ibunya itu yang guru, ayah dan ibunya yang ustadz, ayah ibunya yai dan bunyai, itu tiap hari bersedekah ilmu. Maka niatkan persahabatan itu mencari ridha Allah, mendapatkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah membersamai kita, membersamai anak-anak kita, membersamai keluarga kita. Masuk kelas, niat ingsun sedekah ilmu kepada murid. Allah memberikan ilmu kepada anak kita. Karena pagi kita sudah memberi ilmu kepada orang lain. Anaknya orang lain kita kasih ilmu. Maka anak kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiap hari para guru, para kiai, para ustadz memberikan ilmu kepada anak-anak orang lain. Itu sabar. Ma'as-sabirin, bersama orang-orang sabar. Sangat disayangkan ada namanya sabirin tapi pemarah. Namanya siapa? Sabirin tapi apa? Pemarah. Sangat disayangkan. Namanya aja sabirin tapi pemarah. Orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sama. Ya. Nomor berapa itu? 3 ya. Nomor 3. Kemudian nomor 4. Nomor 4 adalah berfirasat baik. Seorang guru yang bersahabat, ukhuwah, persahabatan, kerukunan, persaudaraan. Berfirasat baik kepada
manusia dengan cinta. Bagaimana? Berfirosat baik kepada manusia dengan cinta. Orang lewat, kita berfirosat baik dengan cinta. Ada orang, kita berfirosat baik dengan cinta. Masya Allah. Itu sulit tuh. Contohnya begini. Ada Imam Junaid. Siapa? Imam Junaid. Itu pimpinan sufi seluruh dunia. Namanya Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid itu pernah mengajar pelajaran agama. Di tengah-tengah mengajar itu ada pemuda Nasrani. Pemuda Nasrani datang. Tapi tidak mengatakan dirinya Nasrani. Tapi datang di majelis pelajaran agama yang disampaikan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Kemudian orang Nasrani itu mendengarkan pelajaran Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? Imam Junaid mengatakan, ya, orang Nasrani itu bertanya, wahai Imam Junaid, saya minta dijelaskan hadis Nabi, kata orang Nasrani itu. Nggak tahu kalau itu Nasrani, orang-orang nggak tahu. Junaid, coba dijelaskan hadis Nabi, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah firasatnya orang beriman. Junaid menundukkan kepala, kemudian menjawab, hai orang, masuklah Islam. Kaget semua. Orang Nasrani itu nggak kenal sama Imam Junaid. Junaid juga nggak kenal. Wahai Imam Junaid, terangkan firasatul mukmin, firasatnya orang beriman. Takutlah firasatnya orang beriman. Orang beriman. Imam Junaid menundukkan kepala, kemudian mengangkat, hei orang, masuklah agama Islam. Kaget orang Nasrani itu. Kok tahu ya saya ini belum Islam? Akhirnya orang Nasrani itu langsung menyatakan agama Islam. Karena apa? Imam Junaid berbaik dengan cinta. Maka kalau ada orang, maaf ya, kadang kita ini kan ada orang berilmu, tapi dalam menyampaikan pelajaran di kelas itu sulit difahami. Itu bukan berarti gagal. Karena pengalaman empiris pada dunia ulama dulu itu pada zaman Belanda, kalau menerangkan tidak semua fasih. Secara sistematik, bagus sekarang. Kiai-kiai dulu zaman Belanda, itu kalau menerangkan ya enak kiai sekarang. Karena bahasanya sudah teratur, sudah terdidik secara pendidikan formal, lebih tertib. Tetapi berkahnya tidak mengalahkan kiai dulu. Dulu itu kiai mengajar, santri itu sulit mencerna. Sulit mencerna. Tapi paham, diberi ilmu oleh Allah. Karena apa? Namanya adalah fasihul batin. Kefasihan batin. Kalau kita mengajar dengan jelas, fasihul dahil. Kefasihan dohir. Nah, ini penting sekali. Imam Junaid berfirasat orang Nasrani ini. Masuklah Islam. Maka orang Nasrani ini masuk Islam. Berarti kita melihat manusia, siapapun manusianya, kita berfirasat baik dengan cinta. Orang nggak kita cocoki, jangan sampai didoakan buruk. Tetangga kita yang nggak kita cocoki, guru yang nggak kita cocoki, didongakno, muga-muga dipindah ke Papua. Muga-muga dimutasi atau mengadu domba dengan Pak Bupati. Pak Bupati, ini guru pindah mawon.
Akhirnya pindah. Oh, jauh, ya kan? Karena dihasut oleh seseorang. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena tidak memandang manusia dengan cinta. Kita ini memandang manusia dengan cinta. Meskipun kita itu tidak cocok, tapi kita mencintai sebagai manusia. Masya Allah. Kita jangan sampai ikut kegiatan mereka. Kalau kita ikut ke gereja, jangan. Tapi karena dia manusia, sakit kita tengok. Karena dia sebagai manusia. Dia miskin, kita bantu. Tetangga saya itu kan, maaf, misionaris. Misionaris bidan. Anaknya pendeta. Kakak kelas saya pendeta. Itu misionaris kuat. Suatu saat dia menemui saya. Yai, rumah saya Kiai beli. Nanti dipakai ngaji. Padahal dia misionaris. Yai, daleme kula jenengan tumbas. Tengah kota, dilasem di tengah-tengah kota. Mungkin nek ditumbas Cina, larango mboten kula aturaken. Jadi tanah di satu tempat itu 1 meternya sekitar 1 juta. Itu luasnya 860, hampir 1000. Rumahnya ada lengkap. Niki yai nek dituku Cina, kula mboten asal masih larang. Nek jenengan saya nombas kali atus. Cobi. Tapi geng ngaji ya ini. Masuk ada kata-kata apa? Geng ngaji lu kan aneh. Berarti dia memandang saya ini dengan cinta. Cocok. Akhirnya saya mendoakan, ya Allah berikan hidayah orang ini. Orang ini berikan apa? Hidayah. Akhirnya kulo tumbas, kulo ngaji ngata sari. Niku riyen nek sore niku acara napa? Pengkaderan pendeta-pendeta. Region niku sing kulo gini. Terus sakniki dados nggih ngaji. Sakderenge dakwah Kristen itu TKNU. Jadi dulu TKNU, TK Muslimat NU. Entah bagaimana bisa jatuh ke tangan orang Nasrani. Terus dakwah kawula. Niku nanti. Nah, ini memandang manusia dengan cinta. Jadi dengan gadah tiang. Gadah tiang utang sampeyan. Utang sampeyan. Wonge loro nemen. Nek berobat entek akeh. Utang sampeyan gangsal juta. Kira-kira jenengan membebaskan enggak? Saya tanya. Ono wong utang sampeyan 5 juta. Wonge loro nemen. Butuh berobat di rumah sakit. Jenengan kersa mboten mara tiange, Pak, utange jenengan kula bebasno. Siap betul. Lo itu dengan cinta. Jenengan badhe umroh enteke 30 juta. Ibu jenengan berobat badhe di rumah sakit. Umroh dibatalkan enggak itu? Dibatalkan karena cinta. Itu kemanusiaan. Berat kemanusiaan itu. Tidak mudah. Ini namanya apa? Bersifat apa? Apa itu kemanusiaan. Nah, yang terakhir, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab, adalah apa itu kita jangan sampai menyimpan kebencian.
Jangan sampai kita itu bersahabat dengan seseorang berpura-pura dengan menyimpan kebencian. Jadi, tidak ada di dunia ini yang tanpa permusuhan. Dagang itu pasti punya musuh. Cuma jangan bermusuhan. Karena Al-Quran bicara, ba'dukum li ba'din adubun. Satu sama lain manusia itu musuh. Ba'dukum li ba'din adubun. Gak ono Pak, saiki wis gak ono wong Muhammadiyah tukaran karo NU gak ono. Ora ono. Sing ono iku Muhammadiyah karo Muhammadiyah, NU karo NU. Gitu mboten. Jadi kan ubegian Pak. Juaran kok Muhammadiyah kok tukaran karo NU jarang. Sing kathah napa? Ning Muhammadiyah ya padha Muhammadiyahe, ning NU padha NU. Aneh Pak. Maka kita jangan sampai ada kebencian. Masya Allah. Kali jenengan ini tonggo Pak, podo pati. Mungkin dalu kula kan insya Allah yang pati. Ngisi hall 100 hari ini pun Kiai Minan. Kiai Minan Badullah Salam. Mungkin dalu kula sing ngisi. 100 hari ini pun Kiai Minan. Mungkin dalu. Terus jenenge permusuhan niku Masya Allah. Ojo sampai nyimpen rasa benci. Kulo niki nek bakdo ngamuk santri, niku kulo paringi dhuwit. Alhamdulillah, niki mboten pamer nggih, tapi kulo doi amalan kulo nggih. Ngangkat riyin ngantos sakniki. Nek bar ngamuk santri kulo kei dhuwit. Jadi santri niku nek duit entek niku arep-arep diamuk. Niku rutin kula. Lah kula ngekeki ini sesuai kadar ngamuk kula. Nek ora patek ono men ya sithik. Nek kula nuwun rada akeh. Nuwun rada akeh. Sing siji diamuk ping pisan, sing siji ping telu, kathah sing ping telu. Niku sedaya alumni ngertos sedaya. Angger bocah berdiamuk diparingi dhuwit. Dadi nek saged ngoten nggih, saged nggih. Masya Allah. Halo. Jadi gak ada rasa benci. Kulo ngamuk niku gak ono rasa benci, Pak. Gak ono belas benci. Enggak, Pak. Ujungnya santri, Pak. Nek guru niku kan ngawasi bocah jam itu ngantek jam kali. Lah nek kiai niku kan ngawasi bocah pelai subuh ngantek subuh. Lah ngaten nggih. Niku Masya Allah, Pak. Kelirune bocah niku wah macam-macam wong jenenge cah pondok. Keliru niku. Zaman abah kula niku, Pak, ana cah pondok dikon ngecet. Cung, ngecat ya, ngecat pondok ya. Lho niku tekel dicat, Pak. Loh, sing dicat itu tekel ya, Pak. Masya Allah. Iki angkatane Subkan iki, ya. Subkan iki murid kula riyen. Mbak Subkan iki murid kula dan. Jadi bocah pondok, wah, bukan salah, Pak. Gak salah. Mulia tamu ngoten niku, wah, keliru terus. Keliru terus. Pengawasan ya. Niku kang aku golekno dalan sing enak. Nggih yai kula golekno dalan sing cepet. Gawa mobil dilewatno galem. Teng Blora, Pak. Galem niki, galem sawah, mlebu sawah niku. Nggih, mlebu sawah niku. Masya Allah. Jadi sediluk medun junjung. Sediluk medun junjung. Niku sepanjang jalan. Itu kan gon salah.
Lah, ngono iku nek bar tak umpama entuk dhuwit. Entuk dhuwit iku Masya Allah. Jadi kita tidak ada rasa benci. Pokoknya ampun nggih, benci ku marakno napa nggih? Ngurangi kecerdasan, nur kalih marakno cepet lalinan. Sarafnya kan terganggu. Orang benci itu sarafnya terganggu. Sarafnya terganggu. Marakno lalinan. Jadi orang benci, mangkel, karo wong dendam itu marakno lalinan. Dul lali, dul lali. Pun niku mawon nggih, boten kata-kata mungkin diterusaken tanya jawab kersanipun langkung barokah. Nggih. Monggo, monggo. Kalih didahar nggih niku kurmane didahar. Kurmane jejane nggih didahar. Kula kinten cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sanget Yai. Mekaten kala wau menggah mau itu hasanah ingkang sampun kawedhar sabda dening Al Mukarram Rama Kyai Haji Abdul Qayyum Mansur. Kita lajengaken adicara tanya jawab. Monggo para bapak, ibu ingkang kagungan unek-unek sesuai tema pendidikan ingkang sampun dipun sampaikan Al Mukarram Rama Kyai Haji Abdul Qayyum. Dados pertanyaan berkisar nopo ingkang sampun kawedhar sabda dening Rama Kyai. Monggo. Monggo Pak Haji Syafullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula badhe nyuwun pirsa kalau wau ngendikanipun Gus Qayyum kita harus mencintai apapun orang yang ada di depan kita. Simpulanipun mekaten. Lah menika wonten problem ingkang kawula raosaken menika mekaten. Tiyang menika griyanipun nggih caket masjid. Tapi piyambakipun menika penganut aliran kepercayaan. Lah menika piyambake nggih menggunakan fasilitas kados air, sumur dan sebagainya. Tapi piyambake tetap dalam pendiriannya. Lajeng sikap kita menika kedah kados pundi Yai? Matur nuwun. Alhamdulillah. Al-Quran bicara. Wal jari zil qurba wal jaril junubi. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga dekat itu dua macam. Dekat secara geografis, tempatnya menjauh. Dekat secara nasab, masih saudara, masih famili. Begitu juga jauh. Jauh dalam geografisnya, letaknya berjauhan desa, juga jauh secara nasab. Tidak ada hubungan famili, tidak ada hubungan dekat. Dua-duanya punya hak. Tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Apa haknya? Di antaranya adalah apabila mereka sakit kita tengok.
Apabila mereka kekurangan, kita bantu. Nah, kemudian perbedaan agama. Satu keluarga, satu warga, ada yang Muslim, ada Nasrani. Atau perbedaan aliran. Sekte, misalnya ya, yang satu Sunni, yang satu bukan Sunni. Misalnya terjadi. Ini dibagi menjadi dua. Wilayah akidah atau wilayah muamalah. Kalau wilayah akidah itu tidak bisa tukar-menukar. Udahlah kita punya tetangga Nasrani, kita berbaik-baik. Nasrani kalau Jumat ikut Jumatan ya, kalau nanti Minggu saya ke gereja. Oh, enggak boleh itu. Karena itu baik seperti itu sudah ke wilayah akidah. Kepercayaan juga begitu. Sudahlah, kamu hari ini ikut masjid saya, besok lagi saya ikut ajaran kepercayaan. Oh, tidak boleh, karena sudah ditentukan oleh Islam, lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh, itu wilayah akidah. Kemudian wilayah muamalah. Muamalah itu interaksi sosial. Namanya apa? Muamalah ijtimaiyah. Interaksi kemasyarakatan. Interaksi sosial. Dalam berinteraksi sosial, kita ini menitik beratkan adalah kemanusiaan. Kemanusiaan diantaranya adalah tidak melanggar hak. Di antaranya hak adalah hak orang lain, hak masjid, hak wakaf, hak yayasan, hak pemerintah tidak boleh dilanggar. Hak pemerintah, hak negara, hak warga negara, hak masjid tidak boleh dilanggar. Jadi orang kepercayaan tadi, kalau kita bertetangga dengan mereka, apa tugas kita? Pertama adalah mendoakan dia sadar. Yang kedua, kita memberikan nasihat, memberikan dakwah. Yang ketiga adalah kita muamalah dengan baik. Tetapi tidak melanggar hak. Jadi kalau masjid tidak boleh dipakai mandi, dia jangan mandi di situ. Masjid itu listriknya jangan dipakai listrik untuk toko. Wah, karena dia pengurus masjid, kulkasnya ikut listrik masjid. Itu haram guladuh. Haramnya apa? Buguladuh itu. Ya. Lawang pepeh pengurus masjid terus listriknya kulkas pelok masjid. Tidak boleh. Apakah dia aliran kepercayaan memanfaatkan masjid? Tidak boleh. Karena masjid sesuai fungsinya. Tapi kalau dia ini sebagai warga, dia boleh di masjid mendengarkan pengajian. Dia boleh nyium, ada hujan, dia nyium di masjid. Oh silakan. Nyium. Dia berteduh di pohon masjid, silakan. Dia memarkirkan sepeda motornya di masjid, silakan. Tapi jangan mengambil haknya masjid. Nah, sudah? Ada lagi pertanyaan? Oh, ngecas HP di masjid dioco. Lu nggak boleh itu Pak. Ngecas HP di masjid nggak boleh loh. Lu itu haram bukan itu. Matur suwun Gus. Nuwun sewu, pertanyaan saya berhubungan dengan kewajiban kita untuk mendidik atau melatih siswa Gus. Yang akhir-akhir ini muncul beberapa pendapat
Nun sewu diantaranya karena kita itu di sekolah, itu melaksanakan kegiatan zakat fitrah, kemudian melaksanakan latihan korban atau korban, kemudian melaksanakan yang lain lagi itu yang biasa zakat fitrah. Ini kan ada unsur pendidikan dan ada unsur ibadah, yang mana kadang-kadang antara melatih anak, karena pertimbangannya guru begini Gus, di rumah tidak semua anak itu dizakatkan oleh orang tuanya, karena di sekolah itu tidak santri semua, tapi juga ada yang nun sewu dalam tanda kutip abangan begitu. Jadi kalau di rumah mungkin tidak mungkin melakukan, tapi dengan dilatih di sekolah itu dilakukan. Tetapi secara hukum itu kan kadang-kadang bertabrakan dengan kaidah-kaidah fikih yang ada yang cenderung membolehkan, ada yang bahkan secara ekstrim melarang. Nah ini sikap kita sebagai pendidik ini bagaimana gitu. Sebaiknya karena ada unsur pendidikannya dan ada unsur ibadahnya. Mekaten Gus matur nuwun. Ada istilah uswah. Uswah itu teladan. Al-Quran bicara uswatun hasanah. Teladan yang baik. Ada istilah lagi sunnah hasanah. Berperilaku baik untuk diikuti kemudian hari. Untuk diikuti orang lain. Namanya sunnah hasanah. Yaitu kita melakukan sesuatu yang baik untuk memberi contoh ke orang lain. Namanya sunnah hasanah. Kebalikannya adalah sunnah sayyi'ah. Contoh perilaku yang buruk. Nah, ketika seorang guru memberikan uswah hasanah kepada muridnya, peserta didik, atau memberikan sunnah hasanah kepada muridnya, itu ada 3 macam. 1, memberikan contoh bin nafsi. Guru memberikan contoh kepada murid dengan fisik. Dengan fisik. Sebagai contoh, guru sholat duha. Jam sholat duha. Murid kemudian sholat duha. Sebagai contoh, guru di sela-sela waktu istirahat baca Quran. Maka murid diajak baca Quran. Itu namanya sunnah hasanah atau uswah hasanah. Teladan yang baik. Dengan fisik. Ada lagi bil mal. Dengan harta. Guru waktu Idul Adha korban. Bukan iuran, guru korban. Tapi disembelih di sekolahan. Nah, jadi guru-gurunya korban. Nah, jadi misalnya sapi 7 guru urunan iuran ya. Kalau sapi kan 7 orang ya. Sapi kerbau 7 orang. Guru dengan beranggotakan 7 orang, beli 1 kerbau, beli 1 sapi, korban. Atau guru 1 kambing disembelih. Ini memberi contoh dengan harta. Nah, kemudian kalau memberi contoh dengan harta, ini memberikan pemahaman kepada wali peserta didik, orang tuanya murid, suatu saat menitipkan korbannya di sekolah. Karena guru sudah beri contoh. Lah kok dicontohi bolak-balik kok ono sing nyetar ya kebangetan. Guru kayak contoh terus lagi gitu. Nah. Tapi nanti insya Allah ada yang menitipkan korbannya di sekolah. Kemudian konvensionalnya sejak dulu namanya sekolah itu lembaga.
Maka konvensionalnya ada seperti ada bencana alam, murid dikasih iuran, diminta iuran untuk membantu bencana alam. Itu kan sudah sunnah hasanah itu. Uswah hasanah, teladan yang baik. Ada gempa bumi, murid-murid ditarik iuran. Itu sejak dulu kan ya sekolah itu ya, sejak dulu. Nah, kemudian ada korban Idul Adha, murid-murid dimintai iuran, bukan korban, tapi adalah melatih sodakoh tatawu. Namanya apa? Melatih sodakoh apa? Tatawu. Jangan hanya melatih. Kalau melatih itu kan ritualnya nggak disebut, tapi melatih sodakoh apa? Tatawu, sodakoh sunnah. Supaya menanamkan jiwa kepada murid, inilah sodakoh sunnah. Gak apa-apa, tujuannya untuk melatih sodakoh tatawu. Jangankan praktek seperti itu sosial, baca Al-Quran, kalau baca Al-Quran kan pakai wudhu. Tapi anak-anak kecil, kalau ngaji Quran, maaf, dengan segala kekurangan, mungkin hadas, mungkin ngapunten ngentut, boten wudu. Mula guru-guru rumiyin ngaji sodo. Gini boten. Ngaji sodo. Dia tidak menyentuh kertasnya, tapi pakai apa? Nganggo sidik, ngaji sodo. Loh, ngaji sodo. Guru ngelatih. Gak demek Qur'ane, tapi ngaji sodo. Itu tarbiyah pendidik. Karena itu ada aspek sosialnya, aspek pendidikannya, ada ibadahnya. Ibadahnya apa? Tidak korban tapi sedekah apa? Tatawu, tidak apa-apa. Hukumnya tidak apa-apa. Mendidik seperti itu tidak apa-apa. Karena baik. Itu sunnah hasanah itu. Sunnah hasanah, uswah hasanah. Nah, sekarang masalah zakat. Nah ini lebih serius, karena itu bukan masalah sunnah, karena masalah wajib. Pengumpulan zakat di sekolahan itu menjadi pro kontra. Betul ya? Itu menjadi pro kontra. Jadi kalau kita putuskan, tidak mungkin mufakat. Ya, insya Allah nggak mungkin mufakat ya. Nah kita tengah-tengah aja, begini. Kalau zakat fitrah, itu waktunya kan kolektif, bareng. Zakat fitrah itu bareng. Dikumpulkan. Cuma saya pesen, posisi penjenengan yang mengumpulkan zakat-zakat dari orang tuanya, anak atau dari anak, itu bukan panitia, bukan amil. Jadi jangan dapat bagian. Saya pesen gitu, nyuwun sewu pangapunten gitu, konco-konco guru nek ngumpulno zakat, jenengan ampun nampi bagian. Sebab itu bukan ambil. Terus lagi zakat fitrah niku mboten wonten panitia. Asli zakat fitrah niku mboten wonten apa? Panitia, tidak ada panitianya. Tidak ada. Karena waktunya bersama. Yang ada panitianya itu zakat harta, zakat tambang, zakat harta rikas, harta pendeman jahiliyah, zakat dagang, lah itu memang ada negara. Negara mengelola, ya, mengelola zakat. Dan waktunya tidak mungkin sama. Nah ini yang menjadi masalah itu kadang orang zakat harta kok Idul Fitri. Itu aneh itu. Zakat dagang kok Idul Fitri. Idul Fitri itu bukan zakat dagang, zakat fitrah. Kalau zakat dagang itu sesuai mulai kapan dia berdagang. Nah, kalau dagangnya itu mulainya Rejeb, binjing zakat fitrah bulan apa? Rejeb. Nih zakat harta, zakat dagang niku dagangnya mulai ini niku bulan Selo,
Nggih, Beijing zakate nggih wulan Selo. Aneh tren orang kaya di Jawa, zakat dibareng Idul Fitri sedaya. Sampai zakat tanaman sawai panen. Gabah munjung-munjung 8 wulan gak dizakati. Bareng wayahe Idul Fitri lagi zakat. Iki yo haram mugul ladoh. Kenapa haram napa? Mugul ladoh iki yo. Keliru caranipun. Caranipun ki napa? Nggih wayah panen nika saknalika di zakati. Wayah panen iku langsung di zakati nek pun sesuai ni nisab. Nggih, dados kula pesen monggo zakat dikumpulno di sekolahan insyaallah mboten napa-napa. Tapi nggih nyuwun sewu kedah tahan dipaidu lho nggih. Kula kita nak utus paidu barang lagi nggih. Kedah tahan dipaidu. Lah supaya mboten dipaidu ikrarkan para guru yang mengurusi zakat ini, pengumpulan zakat tidak ada yang menerima. Niku menambah kepercayaan masyarakat. Eten sikap. Monggo Bapak Ibu, ada yang lain? Sebelum saya menyampaikan pertanyaan dari teman. Ngapunten Yai, dados ndugiaken pertanyaanipun saking Pak Udin kala wau kaitanipun zakat fitrah wonten sekolah. Posisi guru pengumpul ampun dados memposisikan diri sebagai amil atau panitia. Terus boten sedaya murid niku zakate sampun diniati saking griya. Lah, posisi guru ingkang nampi niki nopo saged memposisikan sebagai mustahik dalam hal ini derek pendapate Imam Ibnu Qofal derek sabilillah. Yen sewu kok menawi cacek kalian pendapate Imam Ibnu Qofal bilih sabilillah niku termasuk muallim, termasuk tiang ingkang berjuang tengene bidang agama dan sebagainya. Dan ini kangge fasilitasi lare ingkang dereng dipun niati tiyang sepuhe rata-rata niku kathah-kathahipun beto yatra ya. Nyun sewu boten beras. Oh kathah-kathahipun niku nggih. Lah niku mangke solusinipun sepundi karena kula yakin hampir sedaya sekolah niku wonten praktek zakat fitrah kangge kegiatan keagamaan tengene sekolah. Nah niki solusi ingkang paling sae kangge meminimalisir kesalahan dalam hukum zakat fitrah. Matur nuwun. Nyuwun sewu ulama sedaya madhab sekawan tidak memperbolehkan zakat fitrah dengan uang tunai. Tidak boleh. Dados sedaya kedah rupi kut makanan pokok di daerah itu. Namanya kutul balad. Makanan pokok di daerah itu. Terus misalnya pun gandum, jagung, beras, sapi turuting. Tekniku kedah tidak boleh diwujudkan bentuk uang tunai. Senajan uang tunai ini ditambahi luwe kathah. Wes le daripada kowe tak kei beras 2,5 kg, iki tak kei duit 2,5 juta. Pak luwe kathah nggih, tukokno beras dhewe niku ampun. Ampun. Sebab zakat fitrah itu dogma. Masuknya dogma agama. Dogma itu kan nggak bisa ditawar. Paham ya? Namanya dogma itu istilah bahasa agama itu taat budi. Tapi ini pun apa? Taat budi. Hal yang diterima apa adanya dari ajaran agama itu sendiri. Hal yang diterima apa adanya dari Rasulullah SAW, dari Al-Quran. Nah, Rasulullah sudah ada uang tunai, Bu. Zaman Rasulullah uang tunai sudah ada. Al-Quran bicara dinar.
Man inta manhu bidinarin. Uang dinar, logamnya emas. Al-Quran bicara mata uang logam perak. Wasyarauhu bisamanin bahsin darahima ma'dudah. Yaitu mata uang dirham. Al-Quran bicara mata uang zaman kuno. Faba'asu ahadakum biwariqikum hadihi. Yaitu warik mata uang perak. Tapi Al-Quran turun pada Rasulullah SAW sampai 23 tahun. Tidak pernah Rasulullah mempraktekkan zakat fitrah dengan uang tunai. Padahal ada uang tunai sudah ada, tapi pakainya makanan pokok, bahan makanan pokok saat itu. Nah, lah konco-konco murid niki nek saged, napa? Beto beras kiambak-kiambak kengene dalem, diniati keng dalem, dibeto teng sekolah. Nah, dan terpaksa sekolahan iuran. Bentuke duitnya dikelompokno lagi ditukokno beras. Caranipun sekolahan ra dikangelan mungkin. Duit ditukokno beras kabeh terus dibagi 2,5 kilo, 2,5 kilo didumno teng murid wau sing kurun ken niati siji-siji. Nggih. Ra dikangelan niku nggih. Nah, terus pun yatra dikumpulaken tumbasaken wos, bakdo ditubasaken wos. Dibagi kali setengah, murid dikumpulno dibagi kon niati siji-siji, malah niati sakit masal. Nawa itu menjazakan, niku malah sakit sareng-sareng niku, sakit bareng-bareng. Sae niku, buat nopo-nopo. Aten nggih? Ya. Matur suwun Yai. Niki setunggal pertanyaan titipan saking Bapak Sukari SMP RF Gembong. Mohon penjelasan puasanya seorang pilot atau pramugari yang selalu terbang setiap hari. Artinya dari satu tempat penerbangan ke tempat yang lain itu beda waktu. 1 jam, misalkan jam 4 dari Semarang tiba di Kalimantan Selatan itu sudah jam 6, padahal terbangnya cuma 1 jam, seharusnya jam 5 kalau di Semarang, baru jam 5, seperti itu. Atau sebaliknya, jam 5, misalnya jam 4 dari Kalimantan, tiba di Semarang masih jam 4, betul lebih sedikit. Oke, terima kasih ya. Pilot, niku bahasa Arabe toyar. Nah, ini kita ngerti. Pilot itu bahasa Arab apa? Toyar. Kalau pesawat toirah. Kalau orangnya toyar, namanya penerbang. Penerbang itu toyar, pilot. Kalau apa itu ruang angkasa, namanya fadoi. Astronot itu yang ke ruang angkasa itu bahasa Arabnya Fadoi namanya. Kalau pilot toyar. Nah, Gusti Allah gadai arah. Maksudnya boten Gusti Allah gada arah boten no. Gadai dunya sing duwe arah. Kula ralat nggih. Boten Gusti Allah duwe arah boten. Gadai dunya sing ana arahe. Gusti Allah dawuh Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Allah Tuhannya arah timur, Allah Tuhannya arah barat. Rabbul Masyariqi wal Maghrib. Allah Tuhannya seluruh arah timur, Tuhannya seluruh arah barat. Pun. Arah niku kali Gusti Allah dipun sengaja didesain wiwit medalipun srengenge. Menika mboten wonten ingkang sami. Indonesia Timur kali Indonesia Barat kali Indonesia Tengah mboten sami jamipun. Langkung-langkung dumugi luar negeri kali Mekah Indonesia kewet sekawan jam. Nah, Mekah kali niki nek niki sakniki jam 11 dikirangi sekawan dados Mekah jam itu niku.
pitu nggih. Mekah sak menika nepi jam 7. Niki jam 11 Mekah nepi jam 7. Lajeng Eropa niku kewet 11 jam juga pinten. 12 jam. Berarti niki jam 11 dikurangi 12. Tasih dalu. Berarti kan kewet nggih, terpaut. Nah, terpaut niku Gusti Allah maringi manusia niki aktivitas. Al-Qur'an dawuhaken poso niku kan wiwit fajar sampai surupe srengenge. Wiwit mleteke fajar sampai surupe srengenge. Panjenenganipun para pilot toyan upami berangkat saking Surabaya dateng Papua. Papua kali Surabaya itu terpaut kali jam setengah nek mboten lebat. Dangu kalau. Dados saking Surabaya jam kalih berarti ditambah waktu Surabaya jam kalih setengah, nembe setengah 5 waktu Surabaya. Tapi granten morone Papua dugi ngrika maghrib. Lagi ya. Ya apa? Itu kemurahan Allah. Allah yang memiliki seluruh arah dia tetap buka ngangge waktu Papua. Alhamdulillah. Nah, kosok wang sule ko Papua mara Surabaya. Ko Papua mara Surabaya niku janjane ko Papua iku bakdo asar to jam 2 berarti nek mara Surabaya iku tok Surabaya setengah 5, Papua ini kan wis maghrib. Yo aja melok waktu Papua. Yo ngelok waktu Surabaya iki padha karo wong salat. Kula niku anu kok iki. Nek traweh dari Masjidil Haram. Lho kok iso? Lagi parabola iki. Jadi parabola disetel kiambake tinggi. Jobo TV traweh merok imam Masjidil Haram. Wah iki haram itu. Niki haram itu. Jadi tetap waktunya itu ya. Dan terus kosok wangsule moro Papua niku kono wis maghrib. Kosok wangsule ko Papua moro Surabaya dereng maghrib. Karena apa? Itu semua Rabbul Masyariqi wal Maghrib. Itu semua pada ayat Allah yang memiliki timur, Allah yang memiliki barat. Di barat itu juga Allah yang menentukan. Yus nyatane ning kono. Contone kados ngapunten kados kita salat qashar dengan kemurahan Allah. Itu kemurahan Allah ditampi nggih salat qashar. Kula niku nate lunga Surabaya wayah poso Ramadan nguwelak kan mboten wajib poso kula wong Surabaya langsung kan asal muka lagi nggih karena tebih. Tapi kula niku sungkan. Sebab teng terminal kanca-kanca sopir iki yang lasem sedoyo. Waduh, ya meh muka iku wedi darane aku gak poso. Ora muka iku ngolake ngene, padahal mun asal muka wong Surabaya kan asal muka. Akhire kan kula ngempet namung tumbas Fanta setunggal tak ombe ning bis. Jadi akhirnya sampai mulai lagi mangan, Pak. Wis padha karo ora muka. Tapi ki mun kadung muka. Oh niku kemurahane Allah muka. Muka karena tebih. Cekap nggih. Matur suwun sangat Yai. Wekdal sampun badhe jam 11 menika nyuwun doa. Sakjroning doa kula nyuwun pangestu nggih dados niki panggenan tebih kangge pondok kula. Pondok kula ing mriki antawis 12 kilo. Kira sekitar 12 kilo.
Kang Ridwan iki nggih, alite kula niki Kang Ridwan, Kang sinten jenengan? Pak Mas Puri. Mas Ruri, Mas Ruri, Pak Maktum niki teng Fakhriyah teng kene. Teng kene Mbah Abdul Rahim nggih. Niki kula tasih alit saya alite kula niku. Terus wonten guru SMP yang laju saking Puncak Wangi Sumber Sumari Yus. Nggih niku pun pensiun jare niku. Pun pensiun nggih. Sumari wonten Kang Sukar nggih. Nggih, pun pensiun nggih. Jadi kula matur niki masjid niku tanah kula pribadi, kula bangun pribadi. Kula bangun pribadi, ceritane kula niku ngipi dipeni make kula. Make kula niku Muzayanah Mbak Yu kandunge Mbah Sahal Mahfud Kajen. Dadi make kula niku kalih Mbah Sahal Mahfud niku Mbak Yu kandung. Nggih. Tunggal Pak, tunggal Mbok. Dan nek Mbah Dolah niku adik kandunge bae kula. Adik kandung. Nah niku kula diberi cung. Nggih masjid cung ya sing ngombo. Tangi turu geragap-geragap kula terus pamake kula iki anu ngeket kula damel masjid sing ombo. Nggih masjid sing ombo. Terus kula kali ibuke saya anu nggih masjid tapi iki dikongkon wong tuwa. Ojo nampa sumbangan. Pangestunipun nggih. Nah terus niku sementara niki kula mboten nampi sumbangan, kula bangun piyambak pribadi, tanah pribadi, kula jingakno Uwais Al-Qarani. Mboten Korni tapi Koroni. Sing bener Koron. Karena niku marga Koron. Koron dadi Al-Qarani. Kula jingakno Uwais Al-Qarani. Nah, posisi ini pun ngeten. Kilen kula niki niku pabrik sepatu. Kilen kula niki sekitar sekilo pabrik apa? Sepatu. Lajeng kilene melih niku kampus YPPI. Nah, arep-arep kula mugi-mugi sok ben soyot-soyot karyawan pabrik saged salat teng mriki. Maksud kula ngeten. Lajeng kanca-kanca sederek-sederek sing kuliah teng niku mampir salat saged teng mriki. Nah, niku insyaallah insyaallah niki dereng rampung nyuwun pangestunipun halaman tasih dereng saged jenengan nikmati jedinge dereng dibangun sing permanen. Insyaallah bijing niki dinten Kamis iki Rebo bijing melai bangun terus saged jeding sebelah kidul iki. Nyuwun pangestu nggih. Jeding niku 6 meter kali 14 meter. 6 meter kali 14. Lajeng halaman menika mungkin didhuwurna sekintene saged rata kalih napa jalan raya. Terus bisipun mlebet boten kangelan. Insyaallah. Nggih, glenik nggih. Dereng wonten setahun setengah kok. Nembe setahun pinten wulan iki. Insyaallah tahun menika kula kali ibuke wingi musyawarah insyaallah rampung sedaya sak halamanipun. Halamanipun menika wonten 500 meter apa 700 meter mungkin di napa niku ditras lajeng di slender lajeng dipun buruk pedal. Insyaallah lajeng di paving. Mugi-mugi kegiatan lan kula tafadhol kalih pemerintah, kula sampun matur kalih kanca-kanca pemerintah, monggo nih misalipun Kemenak badhe ngawontenaken pengawasan teng mriki monggo. Saking SMP, saking SMA, saking kepolisian badhe pengawasan muludan, badhe khok, badhe Isra Mi'raj dipangkini, monggo. Pokoke iki kesaenan gegayutan agami Allah ngaten nggih. Monggo. Menapa khatamul Quran, bahsul masail, monggo dinggeni. Kula izinaken angger saya nggih bahsul masail sapi turute sampai mungkin rencana kula niku kanca-kanca kan nganu nek ngake nikah kan sementara kan seneng teng masjid. Terus mungkin ditoto taman kali halaman niku
parkir mungkin kanca-kanca nek badhe ngakitno putrane saged niki. Ngakitaken putrane yo nganu masak-masak dhewe, nggih. Niku utawa niku ngakitno putrane kula ijinaken niki ngakitno. Misalipun nggih insyaallah wonten naibe, wonten dayaine ngakitno kula izin niki insyaallah. Terus memang kula di kemasyarakatan masjid sing iki kemasyarakatan insyaallah nggih. Nyuwun pangestu saestu nggih. Nyuwun niki jenengan perdana pertama niki manggeni niki gitu. Berkah panjenengan para guru mugi-mugi dados barokahipun saking panjenengan saestu kula sangat sangat mugi barokah sedaya nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم كن لنا ولا تكن علينا بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك شيء قدير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Fatihah was al-Qurani yo kanca guru muslimin muslimat ingkang sampun ngrumpini kapundhut keluarga kanca-kanca guru ingkang sampun ngrumpini katimbalan dini Allah wa maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jinana masawiyahum Allahumma abdilhum diyaran khairan min diyarihim wa aswajan khairan min aswajihim wa ahliya khairan min ahlihim Allahumma innahum atauka wa anta khairu ma'mulin bih Allahumma akrim nuzulahum wa mudkhalahum Allahumma la takhrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa taghfir lana wa lahum sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillah Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki live napa mboten live? Live nggih. Mungkin dokumentasi ini aturaken santri kula ampun disebar di YouTube nggih. Kersane diedit kalih santri. Diedit nggih, diedit nggih. Kula jaga. Alhamdulillah kula sedaya YouTube